Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setiap manusia punya istimewanya masing-masing, termasuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memerlukan perhatian lebih dari dunia. Hari Peduli Autisme Sedunia ini mengingatkan kita perlunya kesadaran dan dukungan dari masyarakat atas hak orang dengan autisme untuk mampu menentukan arah perkembangan dirinya sendiri. Mandiri dan otonomi dengan azas kesetaraan. Hanya saja mereka membutuhkan kepedulian lebih dari kita. Karena itu, berhenti memberikan pandangan negatif pada penyandang autisme karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita untuk menjalani kehidupan. Mari saling memahami, kita rangkul dan beri kesempatan sesama manusia untuk tetap saling menguatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa di Wow Bubble Speak Up. Tema hari ini kita cukup spesial di hari yang spesial juga, hari peringatan autis. Dan kita akan mengulas seperti apa kondisi anak-anak berkebutuhan khusus ini, terutama autis di Bangka Belitung, agar juga kita sebagai orang tua, lingkungan dan masyarakat bisa paham dan mengerti bagaimana perlakuan kita kepada mereka, karena bagaimanapun mereka ini adalah potensi dan generasi bangsa yang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dan saya Muri Setiawan akan memandu acara hari ini sampai selesai. Dan sudah hadir di studio kami Ibu Rita Aryani, Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore Ibu. Sore. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah Ibu Rita ada Ibu Evi Novita, seorang psikolog. Selamat sore Ibu. Sore Mas. Kesehariannya aktivitasnya di mana ya Bu? Kalau saya selain di PLA Pusat Pelayanan Autis di Dinas Pendidikan, saya mengajar di STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan di Abdi Nusa, untuk mata kuliah psikologi kesehatan. Kemudian saya ngajar juga di IAIN. IAIN itu saya juga mengajar di mata kuliah psikologi kepribadian. Seperti itu. Baik, cukup padat ya. Iya. Dan di seberang atau di sebelah sana sudah ada Bunda Tera selaku orang tua anak berkebutuhan khusus. Selamat sore Bunda. Halo. Halo. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Kalau kita bicara autis, banyak orang yang bilang autis itu anak yang susah diurus gitu ya. Dia itu liar ya dalam tanda kutip. Nah, Ibu Evi bisa menjelaskan nggak autis itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau dari bahasa autis itu dari dua ya, itu ada autos sama autisme ya, seperti itu. Nah, untuk autos itu sendiri itu artinya adalah diri sendiri, dan sedangkan isme itu sebenarnya itu adalah salah satu paham ya. Makanya kenapa dikatakan autisme, jadi memang dalam hal ini untuk anak yang sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya ketika kita ada seperti gadget gitu kan, itu kan kayak bermain dengan dunia kita kan, makanya dikatakan autisme dengan kamu autis deh dengan megang gadget itu gitu kan. Nah, makanya dikatakan itu karena memang kita sibuk hanya dengan diri kita, dengan gadget kita dan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk anak autis ini sendiri seperti apa definisinya, itu adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Nah, gangguan yang seperti apa? Nah, ini ada gangguan komunikasi ya. Jadi memang terhambat ketika anak yang harusnya berbicara banyak di usia menuju 2, 3 atau seperti itu ya. Namun anak autis ini seperti tidak mengeluarkan satu kata pun gitu. Jadi memang dia terhambat dalam masalah verbal atau dia bahasanya. Tapi bukan tunawicara gitu ya? Enggak, tidak. Jadi memang untuk gejala awal di autis ini memang
memang terhambat dalam bahasanya. Kemudian nggak hanya cuma bahasa, tetapi juga seperti perilakunya juga gitu. Jadi ada perilaku-perilaku yang seperti perilaku berulang yang sering dia lakukan, misalnya gerakan tangan atau gerakan kepala yang cenderung berulang-ulang yang tidak ada pada anak normal. Kemudian komunikasinya juga berbeda, maksudnya sosialnya, ya, sosialnya juga berbeda. Anak autis ini cenderung dia ingin menghindar dari lingkungan sosialnya. Ketika anak-anak ingin bermain dengan anak seusianya, namun anak autis enggak gitu. Jadi dia cenderung asik dengan permainannya sendiri. Kadang dia senang dengan fokus pada satu objek yang menurut kita tidak penting, tapi dia bisa menurut dia menarik sehingga dia bisa melihat objek itu dalam waktu yang sangat lama. Seperti itu. Jadi ada satu hal atau objek tertentu yang memang membuat khas sehingga anak autis ini tertarik dengan hal itu gitu. Jadi memang ada kecenderungan yang membedakan anak autis ya terkait bahasa yang tadi Mas katakan dengan bahasa anak-anak yang lain, bukannya itu harusnya hanya terhambat dalam bahasa karena gangguan pendengaran, tidak. Jadi memang ada komorbid dengan gangguan-gangguan yang lain. Itu bisa kita lihat secara kasat mata, secara ini ya. Iya, bisa kita observasi, bisa kita lihat gitu ya. Ciri-ciri dari gangguan autis itu sendiri. Dan memang ada alatnya Mas, secara psikologis kita punya alat atau kita punya form di mana itu yang menggambarkan, dan itu ada acuannya. Panduan yang kita pakai itu adalah DSM-5 dan PPDGJ gitu. Jadi sehingga ketika kita melihat anak ini memiliki kecenderungan dari gejala-gejala yang ada di autis, maka baru kita bisa lakukan diagnosis seperti itu. Karena enggak seperti hanya terhambat dalam bahasa. Sebenarnya terhambat dalam bahasa ada juga gangguan speech delay seperti itu, atau kadang anak-anak hiperaktif yang kita katakan ADHD juga terhambat dalam bahasanya. Namun untuk autis sendiri ada ciri-ciri yang khas. Nah, dan itu ada panduannya secara psikologis klinis gitu ya, ada panduannya bagaimana kita membedakan antara anak yang mengalami speech delay, ADHD, ADD, dan autis. Itu ada acuan tersendiri yang membuat kita menitikkan diagnosis mana yang bisa kita tegakkan sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada anak. Itu penyebabnya dari orang tuanya, lingkungan, atau memang dari si anak itu sendiri ya? Untuk autis ini, sebenarnya untuk penyebab gejala dari autis ini belum ada yang ditemukan secara pasti penyebabnya itu apa. Namun ada beberapa hal yang memang memungkinkan ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Namun sampai saat ini kita tidak bisa memastikan sebab yang jelas itu apa seperti itu ya. Salah satunya adalah genetis. Maka ketika ada anak autis, maka kita lihat keturunannya, apakah orang tuanya atau kakeknya atau omnya atau saudara-saudaranya yang lain, apakah ada yang mengalami gangguan autis sebelumnya. Jika ada, maka ada kecenderungan seperti itu, ada kecenderungan generasi setelahnya itu mengalami autis seperti itu. Kemudian apalagi ada yang namanya gangguan saraf gitu ya, saraf pada otak. Jadi memang anak autis ini mengalami permasalahan di bagian otaknya. Kemudian bagian metabolismenya juga gitu ada gangguan sendiri, terus sensori integrasinya juga ada gangguan tersendiri ya, yang berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya. Sehingga pada dasarnya untuk penyebab ini ada juga yang mengatakan pada saat ibunya hamil seperti itu, atau mungkin ada yang mengatakan seperti ada virus seperti itu ya, yang menjadi penyebab dari autis itu sendiri gitu. Namun memang tidak bisa kita pastikan karena pada dasarnya pada saat lahir kita lihat keturunannya, ternyata keturunannya bagus. Tapi tiba-tiba pas dilahirkan anak ini kita diagnosis autis, sehingga memang ada beberapa faktor yang harus memperkuat itu dari lahir, semenjak dia lahir, atau bisa juga dalam masa pertumbuhannya, misalkan dari 1 atau 2 tahun gejala itu? Dari lahir. Biasanya dari lahir ya kebanyakan.
Gitu. Baik, Ibu Rita, menarik ya kalau kita bicara autis ini ya. Seorang yang memang sibuk sendiri dan apa ya? Kalau orang tua itu kadang suka nggak diretak lah bahasa ini ya, bahasa bangkanya. Kalau di dinas pendidikan sendiri itu, khususnya bagian ibu, ada nggak sih Bu program yang khusus untuk penanganan anak-anak autis ini Bu? Ya, makasih Mas. Untuk pemerintah provinsi sendiri, kita sudah menyiapkan sebuah wadah ya di pusat anak autis yang sudah berdiri sejak tahun 2015, awal tahun 2015, dan sampai dengan saat ini kita sudah memberikan layanan terhadap anak-anak autis itu sekitar 121 anak. 121 anak, dan sampai dengan saat ini masih intens ya, karena mereka secara bertahap dan tidak hanya satu kali kita berikan layanan, tapi secara berkelanjutan gitu. Dan kami sudah memberikan program-program di pusat anak autis ini. Ada beberapa program seperti asesmen yang dilakukan oleh psikolog, kemudian juga untuk konseling ya yang juga dilakukan oleh psikolog, kemudian juga ada layanan intervensi terpadu namanya, di mana di dalamnya ada layanan untuk anak-anak terkait dengan sensori integrasi, kemudian terapi perilaku, di mana untuk terapi perilaku ini dilakukan untuk membantu anak-anak ABK untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan. Misalnya kebiasaan mereka untuk menyakiti diri mereka sendiri. Contoh anak autis, contoh kecil, anak autis ini cenderung mereka menyakiti diri mereka. Contoh, mereka sering menggigit anggota tubuh sehingga berdarah, kemudian juga membenturkan kepalanya ke tembok. Hal seperti itu yang bisa kita bantu lewat terapi perilaku namanya. Kemudian ada juga terapi wicara namanya yang dilakukan oleh tenaga terapis kita, di mana dilakukan untuk membantu anak-anak yang sulit bicara ya, sulit komunikasi ya. Kemudian ada juga terapi okupasi. Di terapi okupasi ini dilakukan untuk membantu anak-anak ABK agar mereka bisa mandiri. Contoh kecil ya, mungkin bagi anak-anak normal untuk melakukan misalnya memakai pakaian, mengancing baju, suatu hal yang mudah dilakukan. Tapi untuk anak-anak autis ini agak sulit. Tidak hanya anak autis, anak ABK yang lain memakai celana misalnya, sehingga mereka diajarkan untuk menjadi mandiri. Biasanya kami juga koordinasi ya juga dengan orang tua ya, apalagi di masa pandemi ini anak-anak tidak lakukan layanan tatap muka langsung di PLA, tapi lebih dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Kita kerjasama dengan orang tua. Nanti misalnya orang tua melakukan misalnya mencuci piring, anak-anak diajak ini, kemudian mencuci baju misalnya. Jadi ada komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak dilibatkan dalam hal kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi layanan pendidikan transisi namanya. Ini dilakukan untuk anak-anak yang akan memasuki usia sekolah. Misalnya mereka akan masuki ke sekolah luar biasa, kemudian ke sekolah inklusi. Ini kita latih dulu di situ, karena ketika mereka langsung turun ke sekolah biasanya masih ada hal-hal yang mungkin yang belum siap mereka lakukan. Contoh kecil, untuk megang pensil ya. Mungkin untuk anak normal ini suatu hal yang gampang sekali dilakukan, tapi untuk anak autis untuk megang pensil itu agak sulit. Mereka akan kaku tangannya. Maka perlu dilakukan suatu terapi untuk anak-anak. Dan kemudian di transisi ini ada 2 program dilakukan, yaitu life skill dan tematik ya. Untuk life skill ini anak-anak diajarkan untuk misalnya membuat kue misalnya. Kemudian di tematik misalnya mereka mengenali misalnya binatang. Oh, ini binatang apa sih gitu. Jadi mereka belajar untuk mengenal dunia sekitarnya. Dan banyak lagi yang sudah dilakukan di PLA, seperti untuk anak autis ini kan mereka punya energi yang lebih nih. Mereka kami ajak untuk berenang ya, kemudian juga berkuda, dan kemudian juga memanah. Jadi
sudah banyak sih yang kami lakukan untuk anak-anak autis ya. Bu, kalau di PLA itu jumlah tim kita yang untuk menangani anak-anak ini ada berapa, Bu, ya total? Ada 24 tenaga Hmm. pendidik dan tenaga terapis Hmm. yang terdiri dari psikolog klinis ya Mbak Evi. Hmm. Kita punya 6 orang sarjana psikologi, kemudian 3 terapis wicara, kemudian 2 okupasi terapi, kemudian 2 tenaga pendidikan luar biasa, ada lagi tenaga pekerja sosial, Hmm. ada lagi Ya, fisioterapi. fisioterapi. Fisioterapi kita kalau nggak salah ada 5 gitu ya, ada 5. Kalau Ibu Evi di PLA itu udah sejak kapan ya, Bu? Saya baru di PLA karena sebelumnya saya di Bandung. Hmm. Kalau di Bandung saya sebagai psikolog anak juga di pesantren Al Burhan. Kemudian ditelepon sama Bu Rita waktu itu di bulan Februari kalau nggak salah Februari tahun kemarin. 2019. Oh, 2019. 2019 ya. Kemudian baru bergabung di 2020 karena memang ada hal-hal tertentu sehingga mulainya di bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Bu Rita, kalau tingkat keberhasilan dari di PLA itu seberapa besar ya, Bu, ya? Agar anak-anak itu kayak seperti Ibu bilang mengenal dunia juga, bisa mandiri itu. Terkait dengan tingkat keberhasilan ya memang ketika kami evaluasi dan juga mungkin bisa ditanyakan ke orang tua langsung, artinya mereka menyampaikan mereka anak-anaknya sangat banyak mendapat kemajuan. Dari yang tidak bisa apa-apa, yang sering menyakiti diri mereka, akhirnya menjadi anak yang mandiri. Banyak hal, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Baik, Bunda kita Naura langsung nanti. tanya, Bu. Iya, silakan. Bunda Tera, halo. Halo. Bunda, bisa diceritakan pertama kali Anda mengetahui anak Anda terkena autis itu kapan ya, Bun? Pada saat umur 2 tahun, saya mulai meragukan anak saya di perilakunya, terus hiperaktif, dipanggil-panggil, dia kurang respon. Berapa kali baru mau respon gitu. Itu usia 2 tahun ya, Bun? Iya, baru tahunya anak saya autis itu dari umur 2 tahun. Saya lihat dari aktivitas dari mulai dia lahir itu semuanya normal, maksud saya biasa-biasa aja. Dari mulai dia kelihatan tuh, dari mulai dia jalan, kok anak ini dari umur 1 tahun sampai 2 tahun masih aktif gitu, kok makin hari makin aktif gitu anaknya. Dipanggil nggak respon, mainnya sendiri. Dari mulai itu kami sharing sama suami gimana caranya supaya anak ini bisa gitu ya seperti anak biasanya. Jadi saya ketemu sama guru di PLA, Ibu Nisa, menyarankan ke PLA dari umur setengah. Ya. Halo. Jaringannya terganggu ini, Bun. Bunda Tera, apa yang terlintas di pikiran Bunda gitu ketika tahu anak Bunda Tera ini divonis autis gitu? Apa yang Sedih. yang terlintas di pikiran itu? Takut, kecewa, atau khawatir gitu? Sama kali. Khawatir juga, kaget saya kan, panik. Nggak tahu kalau anak saya selalu punya gejala autis. Ya, Bun, dilanjutkan. Ya, saya mau ke Bapak Wahyu di pengarahan sama Bapak Wahyu bahwa anak saya mempunyai perbedaan dari anak-anak normal pada umumnya. Jadi mohon maaf Bunda Tera, anak Bunda sekarang ada berapa ya? Ada 2. 2. Yang autis ini yang kedua. Iya. Dan sekarang umurnya sudah berapa ya, Bunda? Umurnya sudah 6 tahun setengah. Oh, 6 tahun setengah, berarti sekitar 4 tahun ya Bunda tahu itu ya.
hampir 4 tahun saya di PLA. Nah itu bagi tugasnya Masih berjuang antara sampai sekarang. Bunda dengan suami itu gimana ya ngejaga yang nomor 2 ini? Dan termasuk kakaknya ya? Alhamdulillah sih kami, ya, karena bagusnya juga antara kakak sama adiknya satu umur, beda setahunan. Oh iya. Nah, jadi aktivitas saya mengajarkan lebih enak karena ada temennya gitu. Nah, juga alhamdulillah suami juga sangat membantu kalau tugas-tugas apa yang harus saya kasih ke suami dikerjakan semuanya. Jadi dari PLA itu juga dikasih PR untuk orang tua. Iya, kasih PR. Jadi kami ini aktivitas sehari-hari untuk Ananda kami dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi punya jadwal. Oh, jam ini anak saya harus mandi, jam ini anak saya harus makan, jam ini anak saya harus terapi, jam ini anak saya harus belajar di rumah. Baik, Bunda Tera, kalau dari lingkungan sekitar ada nggak tanggapan miring ya terkait nggak ada sih. Anak ini? Apa salah satunya? Ada, cuma sangat membantu tetangga saya sangat membantu. Misalnya kalau karena anak saya ini hiperaktif, masih kecilnya, masih umur 3 tahun kayak gitu kan dia aktif. Jadi kalau saya mau mengajak dia bermain di luar, tetangga saya tahu kalau anak saya harus dijaga, benar-benar dijaga. Jadi kalau saya lingah sedikit, ada tetangga melihat. Dan mereka juga sudah paham ya, udah ngerti ya gitu. Ya. Bunda, kalau orang Bangka itu kan ada namanya berobat kampung gitu ya. Selain ini ya, namanya berobat kampung. Bunda juga melakukan itu nggak? Berobat kampung itu. Ketika tahu anak ini autis. Ya. Herbal juga. Waktu masih umur kecil sih. Masih umur 4 tahunan kayak gitu ya. Iya. Tapi setelah itu diarahkan ke PLA gitu ya. Tapi di PLA lah yang banyak perkembangan anak saya. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Ibu Evi, yang dilakukan Bunda Tera ini, misalkan dia memahami anaknya 2 tahun, kemudian mengidap epilepsi, dia langsung nyari orang yang tepat, ketemulah Ibu Rita ya. Dan kemudian ada pembagian peran antara dia, suami dan kakak dari si adik ini, termasuk juga dengan lingkungan masyarakat tetangga. Itu sudah betul belum ya yang dilakukan Bunda Tera? Ya, sebaiknya memang kita lakukan deteksi sejak dini. Pada dasarnya autis sendiri bisa kita ketahui pada saat dia baru lahir gitu. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kita lihat apakah ada eye contact gitu ya, yang ketika mungkin kita sedang main kitik-kitik atau seperti apa ya dengan anak kita, namun sepertinya kok eye contactnya nggak ada seperti itu. Nah, itu salah satu yang harus jadi patokan ya kita. Nah, kemudian respon. Nah, ketika anak yang lain misalnya kita ajak bermain, ada respon kayak atau tertawa atau seperti apa ya gitu. Namun untuk anak-anak tertentu yang harus kita deteksi gitu ya, dan dia seperti tidak merespon, seperti kayak datar, dan memang tidak ada kondisi yang memang kayak seperti feedback ke kitanya seperti itu. Nah, kemudian apalagi gitu. Nah, ketika dia sudah tumbuh, misalnya udah hampir 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun, anak-anak pada usianya sudah bicara gitu ya. Namun anak kita tidak gitu loh, kok anak saya belum mengeluarkan kata-kata apapun. Segera lakukan penanganan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, segera ke spesialis dokter anak gitu ya. Kemudian kemana lagi? Ke psikolog seperti itu, atau ke tempat-tempat yang memang wadah ya untuk mengatasi terapi pada anak, sehingga kita segera tangani, kita segera deteksi bahwa anak kita mengalami gangguan di mana. Nah, setelah kita tahu, baru kita masukkan untuk melakukan terapi apa. Seperti misalnya di PLA, kita asesmen dulu nih. Nah, setelah kita asesmen, baru kita bedakan
mana anak yang mengalami autis, mana anak yang mengalami ADHD, mana anak yang mengalami speak delay, tunagrahita dan lainnya. Kita bedakan. Nah, setelah itu kita lakukan observasi. Nah, setelah kita lakukan observasi baru kita tahu anak ini membutuhkan apa, seperti itu. Sesuai dengan apa yang dimilikinya, kemudian apa kebutuhan yang harus kita berikan kepadanya. Yang tadi Bu kita katakan, kita fokuskan pada kemandiriannya, kemudian tumbuh kembangnya, minimal mendekati seusianya. Karena memang untuk anak-anak yang mengalami gangguan yang tadi kita katakan terhambat, mereka tidak sama dengan anak-anak yang seusianya. Makanya kenapa harus melakukan penanganan, kenapa harus melakukan terapi agar mampu menuju ke usianya tadi. Baik, kalau Bunda Tera ini kan paham, dia langsung ke PLA gitu. Bagaimana dengan orang tua yang mungkin tidak menemukan sumber bagaimana penanganan ini? Seperti apa pola asuh yang harus dilakukan oleh keluarga itu, terutama orang tua terhadap anak autis ini? Oke, untuk pola asuh ya, Mas ya. Pertama yang harus dimiliki oleh orang tua itu adalah penerimaan diri. Sebelum kita mengarah pada apa yang harus kita lakukan pada anak kita harus terima dulu, gitu ya. Anak kita mungkin berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya, namun pada dasarnya dia anak-anak yang sama, porsinya sama dengan anak yang lainnya, sehingga kita harus menerimanya, kita harus paham, gitu kan. Bagaimana setelah kita menerima, kemudian kita harus paham cara mengatasinya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita belum tahu apa yang kita lakukan? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin ada tetangga, atau mungkin sekarang kan mungkin hampir semua orang sudah gadget ya, gitu. Jadi sudah gampang sekali menemukan informasi. Cari dari gadget atau ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat. Kalaupun memang mereka belum paham ada PLA atau seperti apa yang memiliki fasilitas terapi dan tenaga didik untuk anak yang berkebutuhan khusus. Namun kita harus sigap dengan apa yang terjadi dengan anak kita. Kita harus datang ke fasilitas yang memang diberikan pemerintah untuk membantu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita biarkan, karena sayang Mas. Mungkin Mas pernah melihat ada anak 14 tahun tapi dia masih belum bisa pakai bajunya sendiri. Itu kan maksudnya masih bisa kita maksimalkan gitu. Kalau hanya dibiarkan, tidak kita lakukan apa-apa, nanti kasihan dengan orang tuanya, kasihan dengan anaknya, kemudian sosialisasi dia dengan yang lainnya juga gitu kan. Namun ketika kita berikan pendidikan, kita berikan terapi, maka sedikit minimal dia mampu bersosialisasi, dia bisa melakukan aktivitas seperti sama ya dengan yang lainnya. Bisa percaya diri lah gitu. Bisa percaya diri. Ya. Dia nggak minder dengan lingkungannya. Tidak minder dengan kalau misalkan dibiarkan, nanti dia minder, akhirnya mengurung diri sampai ada berita yang dikurung itu kan. Betul. Nah itu kan bahaya. Betul. Mungkin saya menyambung pembicaraan Bu Evi ya terkait dengan masalah kesadaran orang tua ya. Kalau memang kita bicara terkait dengan kesadaran orang tua, kalau kita bicara tidak semuanya orang tua yang punya kesadaran seperti itu. Apalagi ketika kita dapati di lapangan, di pelosok-pelosok masih banyak anak-anak kebutuhan khusus, baik itu autis, baik itu tunagrahita, daksa, ini sepertinya disembunyikan orang tuanya. Sehingga ketika kami pendataan ke lapangan, kami mendapati anak umur 20-an tahun belum pernah mengenyam pendidikan sekolah ya. Ketika ditanyakan kenapa anaknya nggak sekolah, katanya anak saya beda dengan yang lain, nggak ada yang nganter karena anaknya cenderung nggak mandiri kan. Jadi ketika kami ke lapangan, banyak usia-usia yang harusnya mereka sudah tamat SMA misalnya, sudah tamat SMP, itu masih belum pernah mengenyam pendidikan sekolah. Dan kalau kami sih mungkin PLA ini jangkauan kami ya memang kami pengennya Bangka Belitung, tapi kan kami juga punya keterbatasan ya, kami belum punya rumah singgah ya. Dari segi sarana prasarana masih banyak terus kami benahi ya. Walaupun memang alhamdulillah kami punya Bapak Gubernur ya, beliau sangat concern dengan dunia ABK dan begitu juga dengan Ibu Melati ya. Dan terkait dengan untuk anak-anak ABK di Bangka Belitung sendiri,
kita sudah mengakomodir mereka di sekolah luar biasa ya, kemudian juga di sekolah-sekolah reguler yang namanya sekolah inklusi, di mana sekolah reguler yang di dalamnya ada anak ABK. Dan itu juga memang belum semuanya terakomodir karena memang masih banyak orang tua yang enggan ya, yang enggan dan dengan ada alasan ekonomi ya, karena sibuk mencari nafkah, nggak sempat menyokong anaknya ke sekolah, nggak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi sesungguhnya pemerintah sudah memberikan aksesibilitas ya, seperti untuk sekolah luar biasa kita siapkan asrama, kita juga menyiapkan mobil untuk antar jemput anak-anak ke sekolah. Sekolah luar biasa ini sudah di semua kabupaten ya Bu ya? Sudah ada ya? Semua kabupaten masing-masing sudah punya sekolah negeri ya, kecuali untuk Kota Pangkal Pinang kita punya selain negeri swasta juga YPAC. Kemudian untuk Kabupaten Bangka ini di YPN Belinyu ya, SLB YPN Belinyu. Tapi memang untuk swasta punya keterbatasan juga dari segi sarana prasarana. Ibu, kalau anak autis ini atau ABK itu boleh nggak dia masuk ke sekolah umum? Bisa ya? Bisa. Yang saya sampaikan tadi sekolah reguler inklusi ya? Namanya. Sekolah Dan inklusi itu harus ini sekolah harus menyiapkan iya ya, idealnya seperti itu. Guru khusus guru juga pendamping, ya? Guru pendamping. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan sebagian besar, hampir seluruhnya kami pikir mereka dari segi kesiapan SDM untuk guru pendamping memang belum sama sekali karena keterbatasan anggaran ya. Kalau melihat apa ya Bu, sekolah kita ini, saya dulu pernah kuliah di Bandung dan anak saya juga sekolah di sana. Ada salah satu murid kelas 1 dia baru masuk, itu sepertinya kalau dari penampakan luar itu mengarah ke ABK. Tapi saya tanya ke kepala sekolahnya, Bu, ini ada penanganan? Iya ada, walaupun dia satu kelas itu sama, tapi ketika dia bersosialisasi keluar diawasi sama sama gurunya. Mungkin Dinas Pendidikan Ibu ya, tugas PR besar juga ini agar menyiapkan calon-calon guru pendamping ini ya Bu ya. Atau memang kita kuotanya yang terbatas untuk itu, sehingga ya sudahlah, mana ada yang guru-guru yang ada. Untuk sekolah inklusi namanya kami sudah rutin melakukan pelatihan setiap tahun itu, biasanya sekitar 2 atau 3 angkatan, dari mulai SMA, SMK, kemudian SD, SMP ya. Kita latih guru-gurunya, kita undang narasumber biasanya dari sekolah luar biasa, dari universitas yang mengeluarkan alumni dari PLB ya. Dan rutin kita lakukan setiap tahun, dan harapan kita walaupun memang pelatihannya singkat ya, padat, biasa sekitar 5 hari, itu paling tidak mereka sudah mendapatkan ilmu ya, ilmu dasar untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak ABK. Bu Evi, seberapa penting sih kayak Anda lah gitu, psikolog atau guru pendamping yang dikatakan Bu Rita itu harus ada di sekolah gitu? Seberapa penting, terutama sekolah inklusi ya, sekolah yang anak-anak juga yang masih normal biasa gitu. Menurut Anda seberapa perlu gitu? Penting karena apa? Karena memang anak ini memiliki karakter yang berbeda, dan memang untuk anak-anak tertentu yang mengalami autis ini tidak bisa disamakan. Jadi satu individu itu berbeda dengan individu yang lainnya. Misalnya satu anak ini dia terkendala dalam bahasa dan cenderung hyperaktif seperti itu. Namun dia masih mampu, kategorinya ringan, sehingga dia masih mampu menerima satu proses pembelajaran seperti itu. Namun ada yang dalam kategorinya berat seperti itu. Nah, sehingga ketika kategorinya berat itu akan sulit untuk kita memasukkan suatu instruksi atau pembelajaran tertentu ya. Sehingga kalau seandainya gurunya kita kasih dengan guru yang umum, nah mereka tidak paham kebutuhan yang ada di anak ini, sehingga kita butuh guru-guru yang memang sudah tersertifikasi atau yang memang lulusannya sudah menjalankan dan sudah mempelajari apa yang memang tentang anak berkebutuhan khusus gitu.
Jadi mereka sebelum mereka masuk mereka sudah tahu dasarnya, Iya. kemudian apa yang dibutuhkan anak Treatmentnya ABK, seperti apa ya? betul. Kemudian apa namanya, mereka juga cara mengontrol gitu kan, mendampingi, mereka udah paham ilmunya. Kadang-kadang anak ini kan tantrum, kemudian apa namanya kemana-mana, tiba-tiba lari manjat sana, Iya. manjat sini, sedangkan anak-anak yang lain mau belajar, Iya. tapi yang anak satunya nggak bisa diem gitu. Nah kalau seandainya hanya guru yang umum, dia pahamnya anak ini mengganggu. Iya. Padahal pada dasarnya anak ini punya potensi, hanya kita tidak mampu menanganinya gitu. Makanya kenapa butuh guru-guru yang khusus, karena kan biar anak ini tertangani dengan cara yang tepat, sesuai dengan sasaran, sehingga yang kita harapkan dari anak ini sesuai gitu. Tujuan yang kita harapkan dapat gitu. Kalau Ibu Rita tadi bilang orang tua malu untuk menyekolahkan anak. Jangan-jangan ini ya, pikiran saya. Jangan-jangan sebenarnya yang harus kita perhatikan atau kita kasih pendidikan juga, orang tuanya juga harus kita kasih, Bu ya. Kita kasih arahan juga. Karena anaknya sebenarnya pengen, karena kan dasarnya anak ini kan polos kan. Tapi orang tuanya yang enggak gitu. Harusnya berimbang juga ya. Betul ya seperti itu. Betul Mas, makanya sekarang kami dari PLA dan dari Dinas Pendidikan ya Bu ya, kami sedang ingin melakukan sosialisasi dan parenting untuk orang tua untuk lebih sadar dan lebih peka bahwa anak yang mengalami gangguan-gangguan tersendiri itu butuh penanganan secara khusus seperti itu. Karena kadang mungkin karena melihat anaknya tidak berkembang, seperti apa namanya kecenderungannya kayak malu ya, seperti itu ya, kok nggak sama dengan anak yang lain. Jadi kalau mau dibawa kemana, jadi kayak sudah males untuk mengurusnya, dan kayak capek orang tua, mungkin merasa capek dengan kondisi anak ini. Nah itu gitu ya. Dan harus kita bangkitkan lagi sebagai seorang psikolog, dan mungkin Bu Rita sebagai bagian dari Dinas Pendidikan gitu, kita harus bangkitkan lagi ibu-ibu, jangan nyerah gitu, jangan mentok sampai di situ, jangan, karena anak ini punya potensi, ayo kita bawa, ayo kita rangkul. Kita berencana untuk melakukan sosialisasi, dan tadi Bu Rita juga bilang kita udah melakukan promosi ya untuk anak-anak yang memang mungkin di desa-desa ataupun ada kenalan mungkin yang ada di sekitar yang mungkin terlihat seperti anak berkebutuhan khusus, dirangkul sama-sama dibawa ke PLA atau ke pendidikan-pendidikan yang memang menangani anak berkebutuhan khusus. Jangan malu. Saya sangat menyarankan untuk orang tua tidak malu. Karena apa? Harus dari sekarang kita bantu, kita keluarkan potensi yang ada di dalam anak, walaupun mungkin kategorinya anak berkebutuhan khusus, tapi jangan nyerah, ayo kita sama-sama. Kalau saya jadi misalkan orang tua anak berkebutuhan khusus, terutama autis, saya bisa melihat potensi dan bakat anak saya ini seperti apa ya, melihat dari segi mana itu. Saya melihat oh ini bakal jadi apa gitu ya besarnya nanti, sehingga saya tahu arahannya itu. Nah kalau dari anda sendiri sebagai psikolog, secara kasar lah gitu, agar orang tua itu tahu potensi dan bakat itu, melihatnya dari mana ya Bu ya? Bisa, jadi memang ada kecenderungan yang memang dibawa anak dari lahir, itu yang kita katakan bakat. Nah ketika dia mendengar suara tek 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 tek, kemudian dia meniru, kemudian tek 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 tek, kemudian tek 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 tek, dan kita mendengarnya itu seperti sebuah nada. Oke, kita rangkul. Oh sepertinya dia mengenal musik, maka kita arahkan pada musik seperti itu. Nah karena mungkin memang anak ini anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah pengajaran yang harus dilakukan pun pada guru-guru berkebutuhan khusus. Namun ketika dalam pembelajaran itu sudah dilakukan begitu ya, tetap harus ada mentor yang masuk ke dalam kategori musik tadi, namun disesuaikan dengan kemampuan anak. Di mana dia bisanya, kita arahkan ke sana. Kemudian mungkin dia sukanya coret-coret kayak gitu, coret-coret, nggak beraturan, nggak berarah. Namun dia sudah mengenal warna gitu kan. Nah kita lihat kayaknya dia senang dengan warna. Setiap waktu besok juga ketika kita kasih mobil dia nggak mau, dikasih boneka dia nggak mau.
terus dikasih apa kaleng-kaleng nggak mau misalnya. Tapi ketika dikasih pensil warna dia mau, dia coret-coret, coret-coret. Apa yang harus kita lakukan? Arahkan, masukkan dia ke SLB misalnya atau PLA ya. Memang ada guru tenaga pendidik yang mampu untuk mengarahkan anak ini pada perkembangan sesuai dengan apa yang dimilikinya seperti itu. Kemudian kita arahkan dia bisanya di mana. Mungkin awalnya baru bulet-bulet nih. Nah, besok-besoknya mungkin dia udah bisa bikin mata, ya kan? Kemudian besoknya dia udah bisa membedakan. Misalnya rambut itu hitam, nah terus bajunya warnanya oranye kayak gitu. Mungkin memang kalau anak normal 2 hari udah bisa. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus mungkin butuh 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Toh anak kita progresnya ada gitu. Itu maka perlahan bersabar itu yang harus dimiliki orang tua dan para guru-guru ABK ya, untuk bersabar. Kita latih pelan-pelan sampai anaknya memang terlihat memiliki bentuk dari apa yang tadi awalnya tidak berbentuk seperti itu. Kecenderungan dari perilaku itu bisa menjadi potensi ya Ibu Rita. Arahkan pada orang-orang yang memang tepat seperti itu. Kalau seandainya memang lukis, ada kok terapi yang namanya art terapi. Masukkan anak kita ke sana, biarkan dia mengekspresikan dirinya dengan cat, dengan pensil warna, krayon, biarkan dia melakukan apapun yang dia senangi, walaupun memang sifatnya seperti sibuk sendiri, asik sendiri dengan dirinya, tapi berbentuk kan, ada karya di dalamnya. Seperti itu. Dan biasanya anak-anak autis ya, terutama mereka biasanya tertarikannya satu bidang, misalnya ngelukis itu aja, yang lain nggak mereka tertarik gitu, fokus ke situ. Misalnya kalau untuk nyanyi gitu, jadi mereka kalau udah satu bidang, yang lain nggak lagi. Itu kecenderungan untuk anak autis. Jadi dia fokus satu. Ya, itu fokus aja satu biasanya. Kayak misalkan kayak benda tadi dibilang udah itu aja. Ya. Bu, bagaimana sosialisasi ke masyarakat ini Bu? Kalau orang tua mungkin dia bisa tahu, anak saya autis, dia bisa lihat kan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang ada di dalam lingkungan mereka anak autis? Nah, sosialisasi dari dinas pendidikan, termasuk juga dengan sekolah ini. Nah, kalau untuk sekolah kita rutin ya, kita lakukan udah beberapa tahun belakangan. Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah inklusi utama, sampai ke SLB, SD, SMP, Bangka Belitung ya. Kita tidak hanya di Pulau Bangka, juga di Pulau Belitung. Dan ketika kami melakukan sosialisasi ke lapangan, biasanya juga kami minta orang tua untuk hadir. Sekalian kami untuk menyampaikan program-program terkait dengan parenting ya. Dan kami minta juga pihak sekolah agar sering-sering mereka melakukan parenting ya. Arti mereka sering-seringnya paling tidak sebulan sekali ya. Mereka parenting ini guru ke rumah orang gitu tua, ya? Enggak, orang tua dipanggil misalnya kan ke dengan sekolah ya, dilakukan semacam pemberian materi terkait pola pengasuhan anak ya, kemudian terkait dengan pendidikan karakter terhadap anak. Ini yang perlu secara masif dilakukan oleh pihak sekolah. Dan untuk masyarakat, kami PLA sendiri kami sudah melakukan sosialisasi. Kita punya Facebook ya Mbak Evi, kita juga punya IG ya. Facebooknya apa Bu? Bisa langsung disampaikan ya, mungkin nanti kita habis ini kita sampaikan. Ya, kita punya IG juga. Dan memang kita baru bertahap ya, kita bertahap. Dan alhamdulillah kita juga akan nanti buka program semacam konseling ya. Kita alhamdulillah sudah punya SDM yang lengkap ya, dari mulai psikoklinis, fisioterapi, okupasi terapi, kemudian juga pendidikan luar biasa, terapis bicara. Jadi mereka nanti yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para orang tua dan masyarakat. Baik, saya ke Bunda Tera karena sudah tersambung ya. Bunda Tera, halo. Halo. Halo, ya. Bunda Tera, Anda mengarahkan anak Anda ini sekarang ke mana ya? Kalau kata Ibu Evi tadi, karena fokus menggambar, ada musik, dia bermain musik, diarahkan ke musik. Kalau anak Anda ini cenderungannya kemana ya Bunda? Kalau anak saya cenderungnya ke musik sama menggambar. Dia senang gambar-gambar yang kartun kayak gitu.
gambar-gambar yang kayak pohon, binatang-binatang, buah-buahan. Misalnya kita arahkan, Naura, tolong gambar Hello Kitty, langsung digambar sekarang ya. Kalau Juga Bunda mungkin- sendiri menyerahkan istilahnya masa depan itu ke anak, atau Bunda memang sudah punya gambaran nanti ke depan anak saya akan seperti apa gitu? Saya berharap sih anak saya bisa seperti anak yang biasanya, anak normal, bisa sembuh, lebih baik lagi ya. Alhamdulillah sih sekarang selama terapi di PLA banyak perkembangan dari kemandiriannya, dari merintah, aktivitas bermain sudah bisa bermain sama teman. Dari kosakata, tapi masih banyak PR juga dari saya. Kalau sekarang kondisinya perkembangannya seperti apa ya Bunda ya? Ya, Ananda kenapa? ini. Ya, halo. Ya, kalau sekarang perkembangannya sudah bisa apa aja gitu? Sekarang perkembangannya dari kemandiriannya sudah mandiri. Bicaranya sudah mulai banyak. Oh, udah ada respon untuk ngomong ya? Sudah ada respon, sudah ada kota kasarnya sudah mulai banyak. Perintah juga. Alhamdulillah untuk progres dari mulai 3 tahun sampai sekarang, alhamdulillah untuk Ananda. Iya. Naura. Baik, Bunda Tera, ini kita mau selesai nih. Mungkin sambil ini Bunda Tera kasih dong semangat ya buat orang tua lain yang juga mungkin ada anak-anaknya yang seperti Bunda itu. Apa yang ingin Bunda sampaikan pada orang tua dan lingkungan gitu? Yuk, anak-anak untuk orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, ayo segera untuk terapi. Untuk yang belum, lanjutkan untuk ke PLA. Di situ PLA sudah penanganannya sudah bagus ya, dari terapinya, gitulah. Ya. Nah, kalau dari Ibu Evi sendiri, pesan apa sih yang sebenarnya pengen kita sampaikan kepada terutama orang tua dan lingkungan lah? Karena kayak saya sendiri kan ngelihat anak-anak ini, apalagi anak autis ya, agak sedikit geram juga ya kalau ngelihat dia sudah ini. Kadang kan kesabaran masyarakat ini kan ada ini. Nah, seperti apa mungkin yang Anda sampaikan? Harapan saya kepada orang tua ya yang memiliki anak dengan gangguan autis ya, seperti itu lebih sadar mungkin ya, lebih sadar untuk lebih peka dalam memahami anak seperti itu. Kemudian bawa pada orang-orang yang tepat sehingga anak kita ditangani orang-orang yang tepat. Memang secara emosi orang tua yang terbesar, namun mungkin ada hal-hal kita keterbatasan dalam melakukannya, dan ada orang-orang yang memiliki wadah gitu. Tidak ada salahnya kita membawa anak kita sehingga ada perkembangan yang terjadi pada anak kita. Nggak usah malu, pada dasarnya anak ABK dan anak-anak yang lainnya sama, hanya perbedaannya adalah penanganan. Mungkin anak normal hanya butuh tidak terlalu besar gitu ya, energi untuk kita keluarkan untuk merawatnya. Namun pada anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin kita lebih membutuhkan energi yang lebih banyak, cara yang lebih banyak, lebih kreatif, kemudian
mungkin perlu dana, fasilitas dan sebagainya. Bahkan untuk makan pun anak autis ini berbeda, tidak sama dengan anak yang normal yang lainnya. Namun jangan nyerah begitu, karena pasti ada jalan, segala sesuatunya ada jalan. Ayo kita bawa anak kita pada tempat yang tepat sehingga anak kita berkembang sesuai dengan potensi apa yang mereka miliki, seperti itu. Jangan sampai stuck di rumah, karena kalau seandainya kita keluarkan anak kita nggak tahu anak kita memiliki potensi yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Hanya tinggal butuh apa? Diarahkan, kemudian dicari tahu gitu kan, observasi apa yang ada di dalam diri anak kita, kemudian kita kembangkan. Seperti itu Mas, karena memang saya melihat ada beberapa orang tua yang masih belum ada kesadaran terhadap itu, maka saya mengetuk hati mereka untuk lebih sadar bahwa anak-anak ini butuh penanganan, seperti itu. Baik, Ibu Rita mungkin mau menutup acara ini sekaligus program yang mungkin bisa dilakukan di tahun 2021 ini ya Bu ya, dari Dinas Pendidikan untuk penanganan ABK ini. Ya, kalau terima kasih Mas untuk program, saya pikir kita jalankan program yang sudah kita lalu, cuman mungkin untuk tahun ini kita mendapatkan SDM yang ini ya, seperti okupasi terapi ya, sehingga penanganan terhadap anak-anak untuk bisa mandiri bisa dilakukan oleh memang mereka yang ahlinya. Yang perlu saya sampaikan dan kepada masyarakat juga bahwa PLA ke depan akan bertransformasi menjadi unit layanan disabilitas. Jadi kami tidak hanya menerima anak-anak autis, tapi kami juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, seperti untuk tahun ini kita sudah mulai membuka diri untuk menerima anak dengan ADHD, ADD ya, kemudian speech delay. Kemudian nanti ke depan juga kita akan menerima anak tunagrahita, kemudian tunadaksa, kemudian ketunaan ganda ya. Ya, kami berusaha akan memberikan apa yang bisa kami lakukan semampu kami dan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk anak-anak ABK di Bangka Belitung ya. Dan kami harapkan tidak hanya provinsi memikirkan anak ABK, tapi semua komponen masyarakat ya, juga pemerintah kabupaten, karena undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 jelas mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten, wajib menyiapkan akomodasi yang layak. Akomodasinya seperti apa? Seperti menyiapkan wadah ya. Kalau untuk ULD ini atau unit layanan disabilitas provinsi, kami tinggal membuat atau merubah struktur nanti. Kami masih menunggu Permendikbudnya keluar. Kami harapkan juga ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, sehingga anak-anak ABK yang tidak bisa dengan aktivitas yang jauh ke provinsi, mereka bisa dilakukan penanganan yang tepat juga untuk anak ABK oleh pemerintah kabupaten kota. Dan pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyiapkan infrastruktur prasarana, kemudian menyiapkan kurikulum yang tepat untuk anak ABK, kemudian menyiapkan SDM yang tepat juga sesuai dengan kompetensinya. Yang ini yang perlu kita lakukan secara bersama-sama dan masif ya, dengan semua komponen ya. Saya pikir itu. Selamat Hari Peduli Autis Dunia tahun 2021. Ya mohon maaf ya, untuk tahun ini kita tidak bisa bersama berkumpul. Biasanya kita lakukan bersama-sama ini, kita mengadakan lomba ya, kita libatkan orang tua, kita libatkan anak-anak, biasanya kita bersukaria ya, kita lakukan di pantai, dan ini sangat menyenangkan. Cuman memang karena pandemi ini 2 tahun ini tidak bisa kita lakukan bersama-sama, ini yang buat kami sedih ya. Mudah-mudahan tahun depan COVID ini sudah berlalu sehingga kita bisa bersama-sama kembali ya, dengan anak, dengan orang tua, untuk merayakan Hari Peduli Autis ini. Dan selamat Hari Autis, semoga para orang tua tetap semangat ya, dan anak-anak autis di sana di luar tetap terjaga kesehatannya, dan kami harapkan semuanya
Hari Autis? Ya, selamat Hari Peduli Autis Iya. ya di 2021. Semoga anak-anak dengan keunikannya tersendiri mampu mengembangkan potensinya yang ada di dalam diri mereka. Terus semangat untuk orang tua dengan memiliki anak yang menyandang autis ya. Ayo kita sama-sama kita arahkan anak kita sehingga potensi yang ada di diri mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka sukai, seperti itu. Baik. Bunda Tera, ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir kali karena sekarang juga peringatan Hari Peduli Autis gitu. Selamat Hari Peduli Autis. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi untuk anak kita. Semangat terus untuk orang-orang tua yang hebat. Ayo kita sama-sama berjuang. Kita bisa, orang lain bisa, kita harus bisa. Anak-anak yang lebih bagus bisa, kita juga harus bisa. Semangat. Baik, terima kasih ya Bunda Tera ya sudah bergabung di kita di acara ini. Pada ibu-ibu juga, Bu Rita, Bu Evi, terima kasih. Pada sejatinya bahwa anak itu lahir bagaikan sebuah kertas putih. Tinggal kita sebagai orang dewasa yang mengarahkan mau ditulis apa di kertas itu. Dan bahwa anak berkebutuhan khusus terutama autis mungkin sengaja dititipkan Tuhan karena Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk menjaga mereka. Dan rasanya ketika kita sukses atau bisa menjaga sampai membesarkan mereka dengan hal yang positif, ya disitulah ladang amal bagi kita sebagai orang tua dan lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih. Saya Murid Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.